Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Zanuba ingin mempresentasikan audit sistem informasi pada lab informatika dasar. Latar belakang sumber daya manusia terus dirasakan sebagai salah satu aset yang paling penting dalam sebuah universitas yang memainkan peran sebagai pemberi ide, pendorong, dan pelaksana ide. Juga kegiatan-kegiatan lain dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, semakin baik modal sumber daya manusia suatu universitas, semakin baik pula kinerja universitas tersebut. Komputer merupakan suatu perangkat yang dibuat untuk memudahkan para pengguna dalam sebuah proses pembelajaran. Perangkat ini juga sangat berguna untuk membantu mahasiswa untuk mengerjakan proyek-proyek atau tugas-tugas sehingga dapat membantu untuk kelangsungan perolehan. Untuk mendukung perjalannya aktivitas, maka diperlukan suatu perangkat yang dapat menunjang aktivitas tersebut. Perangkat inilah yang mendukung dan mempercepat proses pembelajaran. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penyusunan tugas ini adalah untuk mendeskripsikan proses audit sistem informasi pada lab teknik informatika, memberikan kesempatan kepada pihak yang diaudit untuk memperbaiki mutu sistem informasinya. Manfaat dari tugas ini adalah menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan melalui auditing sistem informasi. Diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dalam hal pengolahan data menjadi informasi. Perumusan masalah, apakah sistem informasi yang sedang berjalan sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian, apakah audit yang dilakukan dapat memberikan informasi untuk dijadikan alat pengukuran yang akan digunakan untuk memutuskan ketika terjadi kesalahan. Ruang lingkup yang diaudit yaitu audit terhadap kelengkapan komponen lab informatika dasar dengan menggunakan framework COBIT yaitu APO 12 Manage Risk, BAI 04 Manage Availability dan Capacity, dan terakhir BAI 09 Manage Asset. Eh, Perencanaan. Sebelum melakukan audit, ada baiknya dilakukan perencanaan. Perencanaan ini melakukan survei, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Untuk studi literatur dilakukan dengan membaca dan mengutip dari beberapa website dan paper. Untuk lapangan, melakukan observasi dan melakukan wawancara. Audit sistem informasi. Apa itu audit? Audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. COBIT. COBIT dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA pada tahun 1996. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola teknologi informatika atau bisa juga disebut toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antar kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Kemudian di sini berikut ini adalah kuesionernya. Pertama, menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas saat ini dan menciptakan baseline. Di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sepertinya contoh tiba-tiba file yang besar harus disimpan dan komputer siap untuk menampung file tersebut. Kemudian yang kedua melakukan pengawasan, kontrol, dan pengajian untuk setelah melihat performa masa lalu dan target masa mendatang, kemudian dipetakan dengan kesediaan sistem saat ini. Ketiga, memantau dan meninjau ketersediaan dan kapasitas. Melakukan pemantauan terhadap sistem, seperti contohnya berapa pemakaian CPU-nya dan apakah banyak memakan RAM, dan seterusnya. Kemudian ada memelihara perbaikan yang berkelanjutan. Jika terjadi hal yang mengganggu performa dan kapasitas, maka dilakukan investigasi mengetahui di mana letak penyebab gangguan performanya. Kemudian ada manage risks. Pertama, mengumpulkan data. Di sini mengumpulkan data-data masa lampau yang pernah mengganggu atau yang pernah menyebabkan error. Contohnya ada aplikasi yang menyebabkan lag hingga blue screen, kemudian dikumpulkan. Kemudian kedua, menganalisa resiko, menganalisa kejadian yang pernah terjadi, hal manakah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan
kerusakan di masa depan. Kemudian merespon risiko. Di sini menanggapi risiko-risiko diutamakan yang memiliki kerusakan dengan probabilitas tinggi. Kemudian di sini ada manage aset, mengidentifikasi dan mencatat aset terkini, mulai dari yang terlihat dan tidak terlihat. Kemudian mengelola aset kritikal, mengelola aset-aset yang penting agar dapat disimpan, dijaga, dan dikelola secara khusus. Kemudian mengoptimalkan nilai aset. Dalam merawat aset membutuhkan biaya, dan biaya tersebut harus dilakukan seoptimal mungkin. Yang terakhir ada mengelola lisensi. Ini contohnya jika ada lisensi antivirus sudah habis, maka antivirus tersebut akan mati dan tidak dapat digunakan, dan kemudian virus-virus akan masuk dan merusak file penting. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.